Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang kisah janda cantik rela ditiduri di kamar hotel. Mari kita dengar ceritanya. Banyak cara Tuhan dalam menguji. Cobaan itu diberikan untuk mengetahui seberapa besar iman hambanya. Apakah dengan cobaan itu ia akan semakin taat atau malah semakin menjauh dari Tuhan? Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Karena itulah tak ada alasan untuk umatnya menyerah. Kisah pemuda di Mesir yang mendapat ujian berat dapat kita petik pelajarannya. Semoga setelah membaca kita terhindar dari perbuatan yang serupa. Berikut kisahnya. Banyak orang mengatakan aku tampan. Itu yang membuatku percaya diri ketika ada gadis yang mencuri perhatianku. Namun baru kali ini aku terkesima saat menikmati kopi di sebuah kedai market. Seorang gadis cantik lewat di depanku. Tampak beberapa kali ia memandangku. Ada kesan menggoda. Tapi entah kenapa justru aku langsung menyukainya. Segera aku ikuti dia hingga masuk ke sebuah toko. Di sana kami berkenalan dan dengan sopan ia meminta nomorku. Hari-hari berikutnya kami sering saling SMS dan saling telepon. Sebenarnya aku janda, usiaku 31 tahun, katanya berterus terang. Aku yang lebih muda 2 tahun dan masih perjaka. Tak peduli dengan itu, kecantikannya telah mengesampingkan segalanya. Kami pun sering bertemu. Getar-getar cinta semakin menggelora, namun aku tak pernah bisa menyentuhnya. Itu yang membuatku semakin kagum. Dia wanita terhormat, gumamku. Suatu hari ia meminta tolong kepadaku. Ia mengeluarkan sebuah cek atas nama senilai 10 rial, tiket ke Kairo dan voucher menginap 3 hari di hotel bintang 5 Samir Amis. Pergilah kamu ke Kairo. Setelah tiba di hotel hubungi nomor ini dan ia akan mengajakmu ke perusahaan. Kamu cukup tanda tangan mewakili aku dan nanti pakaian-pakaian internasional dan Paris akan dikirim kepadaku. Apakah kamu bersedia? Pasti sayang, demi kamu pasti akan kulakukan. Aku segera menerima permintaan itu, meskipun harus mengambil cuti dari kantor. Tiba di Kairo, aku segera menuju hotel Samir Amis. Setelah rehat sejenak, kuhubungi nomor itu. Aku kaget, bukan kepalang. Ternyata yang mengangkat telepon adalah wanita pujaan hatiku. Kamu kaget ya? Aku sengaja mengundangmu kemari untuk menjelaskan banyak hal. Datanglah ke kamar nomor 2. Sampai di kamar nomor 2, ia telah menyambutku dengan pakaian menggoda. Setahun sudah aku menjalani hubungan dengannya. Hingga suatu hari, aku mengalami kecelakaan bersama saudaraku. Ia mengalami pendarahan hebat dan segera dimasukkan ke ruang operasi. Dokter memintaku yang kebetulan selamat dalam kecelakaan itu untuk donor darah. Sesaat setelah melakukan pemeriksaan darahku, dokter datang dengan wajah lesu. Kenapa dengan saudara saya, dok? Katakan, dok. Engkau harus percaya dengan takdir, nak. Apakah saudara saya meninggal? Tidak. Lalu kenapa? Darahmu terkena virus HIV. Kata-kata itu terdengar bagaikan petir yang menyambar di siang hari. Saya langsung pingsan. Setelah sadar, tubuhku gemetar. Sejak kapan aku mengidap penyakit mematikan ini, dok?
Sebenarnya engkau belum terkena AIDS, tetapi darahmu mengandung HIV. Tiba-tiba terbayang semua dosa yang kulakukan. Aku terus-menerus dan berdoa. 2 hari setelah insiden itu, saudaraku meninggal dunia. Aku lebih merasa bersalah lagi. Tidak bisa membantu transfusi darah. Dan juga ingat, dialah yang dulu menasehatiku agar menjauhi wanita tersebut. Kamu di mana, sayang? Lama tidak bertemu. Wanita itu menelponku sepekan setelah aku kehilangan saudaraku. Apa maumu? Jawabku dengan nada yang sangat marah. Kamu kenapa? Saudaraku meninggal dan aku sangat-sangat terpukul. Yang penting kamu masih hidup. Kapan kita bisa bertemu? Ia bahkan tidak mendoakan saudaraku. Kenapa? Aku mencintaimu dan tak mau kau celaka. Ada apa? Aku terkena HIV. Bagaimana kau tahu? Saat saudaraku kecelakaan, aku diminta donor darah. Ternyata darahku mengandung HIV. Apakah kamu pernah berhubungan dengan wanita lain selain diriku? Tidak. Kalau begitu, engkau akan mati tak lama lagi. Apa maksudmu? Sebenarnya aku memang mengidap AIDS dan aku bertekad akan membalas dendam. Aku akan menularkan penyakit ini pada setiap laki-laki. Engkau adalah korban pertamaku. Dasar wanita pengidap AIDS. Wanita. Aku marah, emosi, kata-kata kasar keluar dari lisanku. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan penderitaan panjang. Usiaku kini sudah 32 tahun. Setiap kali orang tua mendesak aku untuk menikah, aku selalu mengelak. Aku tak ingin menularkan penyakit mematikan ini pada siapapun. Tidak pada istriku, tidak juga pada anak-anakku. Sekiranya aku menikah dan punya seorang anak. Banyak pertanyaan dari kerabat dan teman. Aku ini tampan. Kenapa tidak menikah? Aku hanya tersenyum getir. Dalam hati aku teriris-iris. Kutahan air mata ini dan kutumpahkan saat sujud. Ya Allah, aku ingin bertaubat. Sejak hari itu kuperbaiki ibadahku. Aku ingin benar-benar bertaubat. Aku tak tahu sampai kapan aku bertahan hidup. Tetapi aku tak mau mati dalam kondisi kafir. Maka aku mulai rajin ke masjid, puasa sunnah, sholat malam, dan mulai menghafal kitab suci Al-Quran. Sengaja kutulis kisahku ini agar menjadi peringatan bagi setiap pemuda Islam. Jangan pacaran, apalagi sampai berzina. Sebab ajab pedih menanti. Di dunia saja sudah bisa menderita seperti ini. Apalagi di akhirat jika tak mendapat apapun. Semoga kisah ini bisa menjadi contoh dan bisa menjadi inspiratif untuk kita semua. Nantikan cerita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar saya bisa menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.